Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara rutin kita, Weekly Market Review dari JICLAB dan AMTA Stock Watchlist, ya, yang kita adakan setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat. Hari ini merupakan kita harus berterima kasih Pak Angelo di tengah kesibukannya bisa hadir ya pada pertemuan ini, sehingga rekomendasi sahamnya yang selalu ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa disampaikan oleh Pak Angelo. Seperti saya katakan, kita akan membagi sesi ini menjadi 2, di mana saya akan lebih banyak membahas sesi fundamental, ya. Sedangkan sesi CHC dengan istrinya akan dibawakan oleh Pak Angelo. Baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, perkenankan saya ingin sharing satu preview tentang presentasi yang akan saya adakan kepada, kebetulan saya punya komunitas juga, di antaranya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang ikut di komunitas tersebut, yaitu komunitas dokter, yang pada tanggal 15 September nanti kita akan mengadakan seri Easy Trading Part 2, ya, Easy Trading Part 2, yang isinya adalah akan kita sampaikan, kita bahas ya, bagaimana harga saham itu terbentuk, ya. Bagaimana harga saham itu terbentuk, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Di sini ada beberapa member yang kemungkinan akan ikut ya di sini. Tapi sebelumnya saya ucapkan juga kepada Dr. Marisa Anbarsari yang mulai kemarin telah menjadi anggota kita di grup Gold PIPMI ya. Terima kasih Opa, terima kasih. Selamat malam. Nah, di grup dokter ini saya disebutnya Opa, kalau di sini disebutnya Eyang. Namanya sudah lansia ya. Opa dan Eyang tidak jauh lah dari sebutan-sebutan tersebut ya. Tetapi kan masih bisa berkomunikasi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Baik, untuk Dr. Marisa ya, ini kan kita akan presentasikan juga tanggal 15 yang akan datang mengenai easy trading part kedua ya. Walaupun demikian, ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman di sini preview mengenai presentasi saya tersebut ya, yang akan membahas mengenai bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham. Itu perkenankan saya menyampaikan satu presentasi, satu slide ya. Diikuti slide berikutnya adalah ingin saya sampaikan, terutama ini juga dibahas pada pertemuan kita minggu lalu ya, mengenai sebuah saham yang dalam bulan ini hampir naik, atau mungkin 1 bulan ya hampir naik 200%. Tetapi kita bilang kita harus hati-hati berdasarkan karena history repeat itself. Kadang-kadang sejarah itu berulang. Naik tiba-tiba lalu terjun tiba-tiba. Walaupun demikian, itu tidak berarti kita harus menghindarkan saham tersebut, karena dengan knowledge atau ilmu-ilmu yang kita miliki, kenaikan maupun penurunan itu bisa dimanfaatkan ya dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Apalagi misalnya kalau saham tersebut termasuk di dalam grup saham-saham yang bisa short ya, bisa melakukan shorting. Apa itu shorting? Nanti akan kita pelajari bersama bagi mereka yang belum mempelajari. Nah, jadi sehabis saya menyampaikan presentasi mengenai bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap sebuah harga saham, terhadap harga sebuah saham, maka saya akan presentasikan previewnya di presentasi berikut ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya, Yang. Baik. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh di sekitar harga saham.
Saya coba teliti ya, lihat literatur kiri, literatur kanan, lalu berdasarkan pengalaman saya dengan Pak Angelo juga, yang hampir Pak Angelo lebih dulu pengalamannya karena beliau sudah jadi guru trading itu, saya kira semenjak hampir 25 tahun yang lalu ya Pak Angelo, tahun 1997. Ya, Pak Angelo ini tahun 1997 sudah menjadi guru trader ya, jadi di usia yang sangat muda dan beliau juga menguasai ya algoritma dan lain-lain ya. Karena beliau juga merupakan salah satu eksklusif agent dari Metastock ke Amerika ya, di perusahaan di mana beliau sebagai pimpinan yaitu PT Bumi Anyar ya. Nah, baik, jadi saya akan sampaikan di sini apa saja yang mempengaruhi harga saham. Dan ini sudah kita bahas bersama di dalam pelajaran isi trading maupun pelajaran-pelajaran basic trading dari 15 atau 20 tahun yang lalu yang kita ajarkan bersama baik oleh saya maupun Pak Angelo kepada murid-murid G-Club pada waktu itu ya, junior trader, yang sampai sekarang saya kira membernya itu muridnya itu sudah ribuan orang ya, yang terdiri dari hampir lebih dari 60 angkatan. Nah, pelajaran ini mulai dari sana. Akan tetapi ini sebagai refreshing. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham ya, yang berpengaruh terhadap harga saham. Pertama, dengan sendirinya keadaan perusahaan itu sendiri, yaitu fundamental perusahaan, fundamentalnya, kinerja keuangannya, kinerja operasionalnya, lalu daya saingnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fundamental perusahaan. Selanjutnya, keadaan ekonomi, ya, ini sudah kita bahas juga dalam strategi investasi. Selanjutnya juga sentimen pasar. Sentimen pasar ini terutama yang mempengaruhi kejadian-kejadian yang mempengaruhi secara psikologis, sikap market participant, yaitu penjual dan pembeli terhadap suatu saham. Sentimen pasar itu bisa macam-macam, nanti bisa akan kita lihat di dalam caption berikutnya, di dalam slide berikutnya. Dan yang terakhir dengan serinya, akhirnya kan kalau bicara soal harga, kita hanya bicara soal supply dan demand. Yang membentuk harga adalah supply dan demand. Ya. Adanya penawaran terhadap satu barang atau saham, dan adanya permintaan. Sedangkan harga adalah terjadi jika ada kesepakatan dari mereka-mereka yang menawarkan dan mereka-mereka yang akan membeli. Ya. Jadi mereka penjual maupun pembeli. Penjual menyiapkan supply, yaitu ketersediaan saham atau barang, sedangkan pembeli atau demand adalah mereka yang punya minat untuk membeli. Jika supply lebih tinggi dari demand, maka harganya akan turun. Sebaliknya, jika demand lebih daripada supply, maka harganya akan naik. Ya. Baik, akan tetapi tidak sesederhana ini saja ya, apa-apa yang mempengaruhi saham ini. Kalau kita lihat di caption berikutnya, maka banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham di sana. Di sini kita bicara tadi fundamental perusahaan ya. Kita bicara fundamental perusahaan. Tetapi di perusahaan-perusahaan tersebut juga kadang-kadang perusahaannya juga membuat tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas lain, diantaranya adalah yang disebut dengan corporate action, antara lain misalnya melakukan right issue, kadang-kadang yang tidak mengenakan perusahaan tersebut juga istilahnya bergabung dengan perusahaan lain, ya, atau mengadakan PHK dan lain-lain. Ini juga akan mempengaruhi terhadap harga. Lalu siklus pasar sudah kita pelajari bersama. Pola harga itu apa? Ini juga sudah kita pelajari ya. Lalu secara psikologis ya, faktor-faktor yang berkaitan dengan kecemasan dan euforia daripada market participant.
dalam hal ini pasar ya, pasar yang terdiri dari penjual dan pembeli. Lalu saya sebelum ke bawah, saya ke atas dulu. Di samping fundamental perusahaan dengan adalah keadaan ekonomi secara keseluruhan. Ini di sini ada tadi. Tapi tidak hanya ini saja, banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi harga saham, yang bisa menyebabkan suatu sentimen negatif atau positif terhadap suatu saham dan bisa menaikkan atau menurunkan harganya. Lalu kebijakan pemerintah, misalnya kemarin kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar dan lain-lain ya. Selanjutnya juga otoritas itu ada the Fed, ada Bank Indonesia dan bank-bank sentral lainnya. Kebijakan mereka ini bisa mempengaruhi harga turun atau naik ya. Lalu berita-berita atau rumors ya. Lalu ini ya, para analis juga ya bisa menaikkan dan menurunkan harga saham, tergantung kadang-kadang maaf saya katakan ya, kalau ada analis di sini, tergantung pesanan ya, tergantung pesan tolong dong bikin analisa supaya harga sahamnya seakan-akan akan naik. Mereka itu dengan mudah bisa mereka tidak melanggar ya, tidak melanggar istilahnya etis ya, tidak melanggar etis. Akan tetapi kan analis bisa saja asumsinya berbeda-beda. Misalnya asumsi mengenai perkiraan data inflasi. Analis yang pertama perkiraannya adalah 6%. Analis yang berikutnya 9%. Lalu perkiraan akan pertumbuhan ekonomi misalnya. Yang analis pertama mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan booming, yang lain dia pesimistik, ya. Nah, perkiraan-perkiraan tersebut bisa merubah harga saham, perkiraan atau asumsi, bukan perkiraan, asumsi mereka itu bisa merubah harga saham. Selanjutnya adalah ini salah satunya bagaimana harga minyak, ya, harga minyak yang disebabkan oleh adanya konflik antar negara seperti Ukraina maupun Rusia ya, Ukraina dan Rusia, di mana di sini bukan harga minyak juga saja, akan tetapi misalnya mempengaruhi misalnya harga-harga komoditi. Akan tetapi keduanya itu adalah memiliki efek ganda terhadap harga-harga yang lainnya. Lalu keadaan yang extraordinary, keadaan yang sangat istimewa ya, yang sangat tidak mengenakan, misalnya pandemi. Dan tidak lupa juga terorisme itu bisa juga menurunkan harga saham, akan tapi banyak yang memanfaatkannya ya, adanya terorisme ini. Saya ingat waktu ada bom Bali, waktu ada bom JW Marriott di Jakarta, ada bom meledak di kedua tempat tersebut, tiba-tiba harga saham adalah turun dengan drastis. Ya. Nah, mereka yang sudah berpengalaman justru ini mereka manfaatkan. Akan tapi mereka yang tidak berpengalaman justru pada lari dari saham tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan sebutan dengan fear dan greed ya. Memanfaatkan ketakutan dan euforia. Akhir-akhirnya end result-nya adalah yang menentukan harga saham itu adalah adanya suatu penawaran dan adanya suatu permintaan atau demand terhadap saham tersebut, yang interaksi antara supply dan demand itu bisa membentuk harga. Harga terbentuk jika ada kesepakatan antara si supply dan demand, si penjual dan si pembeli. Dan dengan teknologi yang luar biasa majunya sekarang ini, kesepakatan ini dari detik ke detik bisa berubah ya, karena harga yang sepakat di satu harga itu bisa berubah-ubah ya, kesepakatan harga itu berubah-ubah. Nah, ini yang menyebabkan harga menjadi sangat fluktuatif. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan sedikit mengenai preview yang akan kita
berikan presentasinya nanti pada tanggal 15 September di dalam acara secara lengkap isi trading part 2 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Baik, selanjutnya saya ingin share ke salah satu, sebentar ya. Tadi saya sudah, sebentar. Oke. Nah, ini mengenai supply dan demand. Itu diketahui saya sebetulnya tidak ingin menyebut harga dan ingin menyebut nama sahamnya. Akan tapi saya mohon apakah ini kelihatan atau tidak ya? Kelihatan yang kelihatan ya. Kita melihat salah satu case ya, ada saham ini dari zaman dulu kala betul-betul saham yang sangat dicintai ya, meskipun banyak korbannya. Akan tetapi juga di samping banyak korbannya juga banyak yang memanfaatkan, banyak yang menikmati keuntungannya. Kita lihat dalam hanya waktu dari Agustus sampai September atau dari pertengahan Juli sampai dengan September akhir ya, harganya dapat dikatakan naik langsung hampir 200 atau 300%. Ya. 300%. Nah, bagi mereka-mereka yang memanfaatkan justru ini banyak yang kapok. Tetapi mereka yang memiliki istilahnya ilmunya tetap bisa memanfaatkannya. Misalnya kalau harga sudah naik terlalu tinggi, hati-hati bahwa kemungkinan turun, dan memang terjadi 4 hari berturut-turut turunnya. Dan ini sebetulnya ini belum terlalu hebat dibandingkan dengan kejadian tahun 2008 yang lalu. Saya rubah ini ya, chartnya ke monthly chart ya. Nah, jadi ini sudah saya rubah, di mana harga saham tersebut tahun 2008 itu sempat mencapai Rp8.000. Pak Angelo dan saya mengalaminya. Maaf ya, saya sendiri meskipun keadaannya begini, saya tidak pernah menjadi korban dari saham tersebut. Karena saya benar-benar, saya bisa memanfaatkan ilmu yang saya miliki dengan tidak terbawa arus ya, terdara arus menjadi si oneng ya, istilahnya beli di harga yang tinggi ya, karena ketinggalan kereta yang akhirnya besok harganya langsung turun. Akan tetapi dengan memanfaatkan yang di bawah ini, misalnya stokastik dan candlestick, ini yang ininya monthly charge-nya. Saya kira untuk trader bukan pakai monthly charge, akan tetapi kita bisa sampaikan bahwa dengan memanfaatkan gambar ini yang di bawah nih stokastik dan memanfaatkan candle yang merah hijau merah hijau, kita bisa menghindarkan itu mitigasi, membuat membuat mitigasi, istilahnya mempertahankan supaya tidak jatuh kepada keadaan yang buruk ya, dengan hanya mengikuti gerakan-gerakan dari indikator yang ada. Nah, kita kembali sekarang ke daily chart ya. Nah, daily chart banyak yang takut ya menghadapi saham ini. Akan tetapi dengan melihat sebenarnya stokastik dan candlestick ini, ya orang frankly speaking bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan hanya melihat sinyal-sinyal. Misalnya di sini kita lihat sinyal beli, di sini kita melihat sinyal jual, di sini kita lihat lagi sinyal beli, di sini sinyal jual, di sini sinyal beli, di sini jelas-jelas waktu di sini itu sinyal jual,
Jadi jangan coba-coba, oh bumi itu bagus, saya ikutan. Nanti dulu kita lihat tanda di bawahnya bagaimana, candlestick-nya kita lihat downtrend, tanda di bawahnya downtrend, tunggu sebentar ya, tunggu untuk misalnya si garis biru ini menembus ke bawah, ke area di bawah 20, saya lihat di ininya di area 20 di sini nih ya, nembus, lalu dia naik lagi ke atas seperti halnya di sini, atau si garis biru ini meskipun belum sampai ke angka 20, dia belok ke atas dan menembus garis merah. Di samping itu, kita juga melihat, oke lah kita tunggu harganya kira-kira sebagai swing trader misalnya. Kita menunggu di middle Bollinger Band, yang kita lihat ini adalah middle bands dari Bollinger Bands ya, sebagai garis support. Istilahnya kita nunggu koreksi di daerah support. Dia setiap akan menembus garis biru, di sini dia naik lagi ke atas. Ini naik lagi atas, ya. Jadi di atas garis merah itu masih sedikit dalam keadaan bullish ya. Nah, ini juga nanti Anda bisa manfaatkan garis merah ini sebagai nunggu di tikungannya di mana kira-kira, karena garis merah ini akan menjadi suatu support yang kuat. Mungkin saja begitu harga menyentuh garis merah, dia membal ke atas, dan membal ke atasnya mungkin juga didukung oleh stokastik di mana garis birunya menembus garis merah ke atas. Nah ini, jadi Anda jangan takut ya mengikuti saham-saham yang pertumbuhannya semacam ini. Selama Anda ya bisa memiliki senjata, yaitu senjata technical analysis ya, untuk melihat chart. Di grup tadi saya lihat Dr. Marisa mengatakan, wah ini otak ngebul nih, lihat disuruh lihat chart lagi, chart saya. Don't worry, kita akan ajarkan dengan sederhana bagaimana cara memanfaatkan chart-chart ini. Atau kalau mau tidak worry, saya sudah bicara dengan salah satu fund manager untuk mempresentasikan produk-produk reksadananya ya kepada para anggota yang baru, di mana banyak para dokter yang belum memahami dan mereka mungkin trading tidak sempat. Karena apa? Karena kan mereka praktek. Oleh karena itu kita beli pilihan investasi. Investasi itu bisa investasi sendiri yang tidak terlalu hektik, dan bisa juga investasi dengan menyimpan dana-dananya di para fund manager, dan melakukan salah satunya adalah istilahnya cara DCA, dollar cost averaging, DCA ya, dollar cost averaging, di mana Anda tidak usah melihat, Anda punya uang 250.000, minggu ini beli reksadana A. Minggu depan punya 205.000, nggak peduli naik turun, beli reksadana A itu juga ya. Tambahkan bulan depan, minggu depannya lagi spending spend your uang praktek 250.000 misalnya dari satu pasien untuk melakukan DCA di reksadana tersebut, dan selanjutnya. Jadi jangan khawatir, investasi maupun trading memberikan cara-cara untuk cara-cara mudah untuk bisa memanfaatkan, mencari peluang keuntungan di pasar modal ya yang sangat besar sekali. Trading itu murah, trading dan investasi itu mudah. Yang susah adalah kita melawan diri kita sendiri. Oleh karena itu disebutkan bahwa musuh seorang trader atau investor adalah dirinya sendiri. Baik, saya sekarang akan pindah ke search yang baru. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian tadi mengenai fundamental saham. Jadi
Setelah saya susun berdasarkan overall labelnya. Overall label itu adalah kira-kira summary dari keadaan saham tersebut dengan beberapa perhitungan fundamental ya, dihitung oleh para analis ya, dilakukan oleh para analis ya dengan berbagai macam dengan berbagai macam cara ya, terutama cara untuk menentukan misalnya harga wajar atau tidak. Dari sini kita melihat dari saham-saham yang Anda tanyakan, di sini ada 20 saham, kebetulan Anda tanyakan tadi. Saya coba download semuanya, saya masukkan ya di dalam satu folder saya, namanya folder ulasan. Jadi dengan mudah ya, work smarter not harder. Saya berusaha dengan Pak Angelo work smarter misalnya dengan menggunakan aplikasi ya. Oleh karena itu, berapapun saham yang Anda tanyakan, maka dengan mudah kita bisa menjawabnya karena kita sudah memiliki aplikasi-aplikasi atau informasi-informasi yang kita bisa gunakan bersama. Dan ini merupakan kerjasama juga antara kita sekalian yang berada di dalam grup PIPMI Gold. Ya. Baik, kita melihat di sini. Kita melihat misalnya Indi adalah excellent ya. Secara keseluruhan summary-nya ya, hasil akhirnya atau kesimpulannya overall label itu kesimpulan. Indi adalah excellent. Kita lihat lagi cash flow-nya excellent, growth label-nya, profit label-nya, relative label-nya semua excellent ya. Jadi silahkan untuk investasi ya, untuk trading, jangan untuk trading. Saya mengatakan ini kan fundamental kan bicara soal investasi. Investingcom memberikan output kepada kita bahwa Indi adalah excellent, SFDR adalah excellent, AMRT adalah great, MEDC Medco ya great, Pegas great, Telkom great. Nah, kita lihat di sini malah banking tidak mungkin di luar harapan ya. Kita maunya mungkin excellent lah gitu ya. Nah, tapi tidak ternyata. Yang kayaknya share screen-nya belum kelihatan ya. Oh, sebentar ya. Ini sudah? Masih bumi yang. Ini sudah belum? Belum. Sebentar ya. Share. Masih cat bumi. Oke, saya stop dulu ya. Oh ya. Saya stop. Nah, oke. Sekarang kelihatan? Ya, udah kelihatan ya. Oke. Jadi saya kembali. Ini adalah output dari yang saya sudah bicara dengan Pak Angelo untuk kita menggunakan dan menggunakan aplikasi ini, dan Pak Angelo setuju sebagai salah satu pimpinan dari pengurus, bukan pimpinan, pengurus dan dari PIPMI untuk menggunakan informasi-informasi dari Investingcom. Kita bayar dari kumpulan iuran dari Anda. Ya, mahal ini ya. Untuk memberikan satu pelayanan yang lebih baik kepada Anda sekalian. Anda sekalian tadi menyampaikan pertanyaan 20 saham ya, yang saya sudah masukkan semua. Ya, dengan mudah saya memasukkannya. Masukkan ke folder ulasan, nama-nama sahamnya saya klik, saya convert ke Excel, keluarlah ini. Ya, dalam waktu mungkin ya tergantung banyak sahamnya. Kalau ini saya kira nggak sampai 10 menit nih saya keluarkan semuanya. Masalahnya Anda sudah bisa menggunakan Excel atau belum? Kalau belum belajar Excel ya nggak bisa gitu. Ya. Nah di sini yang dinamakan overall label di sini, ya, yang dinamakan overall label di sini adalah
Ya, overall level di sini adalah kesimpulan dari semua yang ada di sini, ya, disimpulkan hasil akhirnya adalah yang ada di dalam overall level. Kita melihat misalnya di sini siapa saja yang excellent dalam keadaannya, ya, dalam keadaan excellent. Yang excellent adalah di sini kita lihat INDI dan SMDR. Lalu yang great adalah AMRT, Medco, dan Pegas, dan Kelkom. Kita harapkan bank itu great, ternyata tidak demikian karena dia hanya berada dalam kategori good saja, ya. Bank-bank nih, BBCA, BBNI, BBRI, BDMN, ya. Lalu sisanya yang good itu adalah sampai dengan BES, BEVIN ditanyakan juga, ELSA, Excel, Jekon, ya, SCMA dan Toba. Sedangkan BRPT dan SBMA itu fair. Sebetulnya SBMA itu juga ditanyakan minggu lalu, belum berubah ya dari fair. Karena lihat, banyak dari ini yang kenapa hasilnya fair, karena kita lihat di kotak-kotak ini juga ini fair, ini malah tidak tersedia datanya, ya. Sehingga kesimpulannya adalah untuk SBMA adalah fair, ya. Nah, untuk kita bisa melihat saham demi saham, ya, terutama mungkin yang Anda ingin lihat adalah value-nya, ya, harga wajarnya. Baik, saya coba stop lagi share-nya. Saya akan pindah ke ini, kelihatan ya? Kelihatan yang. Oke. Nah, kita lihat INDI misalnya di sini tadi, ya. INDI bagaimana? INDI kita lihat di sini, ya. Harganya fair value-nya adalah 4.436. Masih ada upside potential sekitar 42%. Berarti dia masih under value. Jadi mereka-mereka yang mau berinvestasi di INDI dipersilahkan. Karena kita melihat di sini average price-nya adalah 4436, harganya sekarang adalah 3120, masih ada upside potential di 42,2%. Lalu ketidakpastiannya dia medium. Nah, yang paling bagus itu kalau ketidakpastiannya adalah low. Ya. Kalau uncertainty-nya high, berarti dia ketidakpastiannya adalah risk-nya adalah tinggi. Ya. Nah, tetapi kalau low, di sini risk-nya adalah rendah. Jadi kalau high di sini berarti risk-nya high, med adalah medium, risk-nya medium, sedangkan low, risk-nya low. Setelah ini kita itu ke SMDR, ya. Ini ada, kita cepat aja. SMDR bagaimana? Langsung Anda lihat aja yang di daerah sini lah. Jadi saya beri waktu, ya, kira-kira mungkin 20 detik untuk Anda melihat di sini. Ya, terutama mungkin Anda harus lihat ininya nih. Ya, upside-nya. Dia masih under value. 45% dia, 46% dia ada di bawah harga wajarnya. Tapi dia bawah harga wajarnya. Uncertainty-nya medium.
hati-hati terhadap uncertainty yang tinggi ya. Selanjutnya setelah SMDR, AMRT. Silakan langsung lihat ya yang nah. Oh ini maaf, AMRT kok Amerika. Ada nama saham yang sama di Amerika. Nah, di sini SMRT merah. Merah bukan berarti jelek ya. Merah itu artinya apa? Harganya sudah ketinggian. Sudah sekitar 8% di atas harga wajar. Ya. Nah, strategi Anda di sini adalah kita kalau mau memang Anda cinta kepada SMRT, maka Anda harus pakai cara lain untuk menilai SMRT, yaitu dengan cara yang namanya GARP ya, Growth at Reasonable Price, GARP ya. Jadi kita melihat apakah pertumbuhan sales-nya atau pertumbuhan EPS-nya, earning per share-nya lebih tinggi dari pertumbuhan PER-nya atau tidak. Kalau pertumbuhan EPS-nya lebih tinggi daripada PER-nya, maka dia layak untuk dibeli. Nah, ini akan kita berikan pelajarannya pada tanggal 15 yang akan datang ya. Kalau kita tidak ganti tanggal 15 itu dengan pelajaran reksadananya. Selanjutnya Medco. MEDIS. Hati-hati karena banyak Medco di sini, yang namanya Medco itu banyak. Kita harus cari Medco IDX ini. Medco silakan. Nah, tapi hati-hati, uncertainty dari Medco adalah tinggi, ketidakpastiannya tinggi. Jadi high. Mengapa demikian? Nah, nanti kita bahas, mungkin kita pelajari apa yang saya akan komunikasi dengan investing.com. Variabel-variabel apa saja yang menentukan dia high, low, atau medium. Tetapi upside potensialnya masih 47%. Setelah Medco, Pegas. Nah, dia medium, jadi masih under value, tapi under value-nya hanya 37,2%. Ya. Ini fundamental ya, ini untuk investasi ya, bukan trading ya. Maaf. Lalu Telkom. Telkom masih upside-nya 36%. Nah, uncertainty-nya adalah dia risikonya rendah. Ya. Banyak kan kita lihat nanti Excel risikonya rendah atau tidak ya. Tapi ya memang kan perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia istilahnya orang Indonesia tuh main HP, main Facebook, main WA, main apa. Jadi pengguna telekomunikasi, pengguna HP yang tertinggi di dunia adalah salah satunya Indonesia. Oleh karena itu uncertainty-nya di sini dia low, ketidakpastiannya itu rendah ya. Di sini upside potensinya masih 35% ya. Lalu BBCA. Nah, BBCA sudah terlalu mahal. Kita lihat juga sebetulnya PER-nya masih jauh di atas 20. Kalau lihat fundamentalnya ya, laporan fundamentalnya, PER-nya itu masih di atas 20 ya. Nanti kita ajarin apa itu PER ya. PER itu yang layak untuk dijadikan investasi, yang layak sebagai under value bukan dijadikan investasi, adalah di bawah 15 ya. Akan tetapi belum berarti bahwa BBCA
itu tidak layak untuk investasi. Dia hanya mahal. Ya. Akan tetapi kan ada harga, ada rupa. Mungkin dia kemahalan karena memang sentimen dari para yang mencintai BBCA itu, peminat BBCA itu bagus sekali. Wah, beli BBCA biar mahal, ada harga, ada rupa. Nah, ini kita ngeceknya di mana? Pakai GARP lagi tadi, yaitu membandingkan antara PER dan EPS, price earning ratio dan earning per share. Kalau price earning ratio dibagi earning per share-nya di bawah 1, maka dia akan layak untuk investasi. Jadi merah bukan berarti jelek. Kalau lihat BBCA, masa sih BBCA jelek? Enggak. Ada harga, ada rupa. Akan tetapi hati-hati dulu. Ya, kita harus membandingkan lagi antara PER dan EPS, antara price earning ratio dan earning per share. Ada rumusnya yang membuat itu orang India itu ya, tapi tinggalnya kalau nggak salah di Amerika atau di Inggris ya. Jadi risikonya rendah. Siapa sih yang tidak cinta BBCA? Saya aja punya account 3 account di broker, kan brokernya pakai BBCA semua. Di A pakai BBCA, di B pakai BBCA, yang saya dengan mudah sekali. Dan itu diketahui bahwa saya lihat teknologi BBCA itu luar biasa. Selalu ada inovasi-inovasi sehingga dengan hanya menggunakan HP saya bisa memanfaatkan teknologi yang dimiliki BBCA. Lalu BBNI. BBNI masih under value tapi tidak begitu tidak begitu tinggi, under value-nya hanya 14%. Hanya ketidakpastiannya tinggi ya. Selanjutnya BBRI. %, ketidakpastiannya low, rendah. Artinya risikonya rendah. Karena apa? BBRI itu di mana-mana ada, sampai kecamatan ada, desa ada. Ada di BBRI itu yang dulu simpanan atau tabungan namanya Simpedes, simpanan di desa ya. Jadi BBRI masih under value cukup tinggi, 42%. Dan uncertainty-nya low. Nah, saya pernah disampaikan dan kelihatannya dari segi teknikal, dari segi analisa dia juga, saya sependapat. Yang itu ambil aja BBRI itu katanya, perkiraan saya bagus itu. Pak Gema itu kalau nggak salah. Lalu BDMN. Wah, salah. Bank Danamon ya. Uncertainty dia masih under value ya. 40% sekitar under value-nya, risikonya medium. Ingat, kita harus pakai juga risiko ya. Best. Bekasi. Nah, dia sudah hampir agak sedikit, bukan mahal ya, tapi tidak terlalu murah. Karena dari harga wajarnya dia hanya beda 8-9% aja. Jadi kalau untuk mencapai harga wajar, nah kita sebagai investor ya, upside-nya harus setinggi-tingginya. Med-nya, uncertainty-nya misalnya harus low. Ya. Dengan sendirinya kita harus kalau mau lebih aman, kita harus lebih dalam lagi mempelajarinya dengan seluruh informasi keuangan fundamental yang dikeluarkan. Sebetulnya bukan Investing Pro aja loh yang mengeluarkan.
RTI juga mengeluarkan, ya, kalau tidak salah. Ya. RTI atau Stockbit kalau sedang mengeluarkan juga. Jadi Anda tinggal pilih, tapi saya kok sukanya ini. Karena kalau pakai Investing.com, misalnya saya main saham di Amerika, saya juga bisa lihat saham Amerika. Selanjutnya setelah BES adalah BEFIN. Ya, masih boleh, ya 35% dengan risiko medium. Selanjutnya Elsa. Elsa di Amerika juga ada itu. Ada saham namanya Elsa di Amerika. Jadi upside-nya inilah moderat ya, 24%. Tidak terlalu murah sekali ya. Medium ya. Lalu Jakon, Jakarta ini sebetulnya sudah di minggu lalu nih, kita bahas. Ya, tidak terlalu murah, ya, medium. Lalu SCMA. Nah, ini SMA masih termasuk murah nih. Masih upside-nya 55,9% dengan uncertainty medium. Langkah baiknya kalau uncertainty-nya low ya. Lalu Toba, ini batu bara juga nih. Masalah Toba batu bara ya. Oh, bukan Toba Pulp Lestari, energi. Nah, ini Toba ternyata sudah terlalu mahal. Sudah terlalu mahal. Maaf Eyang, sepertinya itu bukan Toba Eyang. Apa? Ini Inru Eyang. Toba Apa? yang di atas tadi. Tobanya yang di atas Oh, dari es-nya itu. Oh ya, dan ini ya, energi ya, batu bara ya. Betul ya. Ya, oke, maaf. Oke, Toba oke punya. Batu bara oke semua kok. Ya, batu bara oke semua. Makanya nanti kita akan mengadakan presentasi mengenai mari kita analisa bersama batu bara ya. Ada di sini ada Pak Ailani, ada Pak Pardep, saya akan undang untuk bikin satu presentasi fundamental mengenai energi ya, termasuk di dalamnya batu bara. Selanjutnya adalah BRPT. Tidak terlalu murah ya, sama dengan hanya 0,8%. Dan yang terakhir adalah yang fair tadi SBMA. Ini juga minggu lalu sudah. Terlalu mahal ya. Tapi ini harus dilihat lebih dalam lagi nanti laporan kinerja fundamentalnya. Saya kira demikian presentasi saya ya. Selanjutnya saya akan persilakan Pak waktu kepada Pak Angelo untuk melanjutkan ulasannya dari segi price and volume action yang diterjemahkan dalam value of transaction ya, dengan menggunakan aplikasi AMTA.